Pertandingan bola loh. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mbak Rustika, kalau melihat sebenarnya nantinya kalau mungkin pola-pola dalam debat-debat sebelumnya begitu ya, sentimen positif atau negatif ini akan berlangsung kapan? Setelah pasca debat sehari dua hari atau gimana? Pertanyaan kita tadi. Jadi kalau ini dari karakter ya, karakter netizen. Jadi pada saat debat itu pasti Twitter itu paling banyak. Karena apa? Dia memotret peristiwa yang terjadi pada saat itu sehingga terjadi diskusi dengan hal yang langsung ya di situ langsung. ya. Kemudian satu hari, ini pengalaman kita ya, satu hari menjelangnya itu baru rame banget. Itu adalah di YouTube, Instagram, dan Karena dipotong-potong dulu. Cepat juga. Dipotong-potong dulu. Betul sekali. Nah sementara kan kita lihat bahwa ternyata netizen itu sekarang lebih suka melihat atau secara engagement ya, pemilu dalam setahun terakhir itu ternyata engagement tertinggi itu TikTok. Kedua tuh Instagram gitu. Jadi masyarakat kita netizen itu yang dia bicara soal pemilu itu dia sukanya lihat TikTok. Jadi dia nggak usah nonton debat, lihat di TikTok aja. Karena banyak potongan-potongan. Karena banyak potongan-potongan dan kemudian sudah diarahkan kan, udah di framing. Yang paling seru tadi debatnya di mana sih gitu. Dan Jadi itu bisa seolah-olah kehilangan konteks. betul. Ya kan, Iya, jadi kalau karena kan misalnya ada, Iya. apalagi debat itu sebetulnya Iya. kalau berdasarkan ilmunya, Iya. pertanyaan dari sesi sebelumnya Iya. sah loh untuk dibawa Betul. lagi Iya. ke, Iya. saya lupa tadi angkanya beda, Iya. kan masih bisa dibawa Masih bisa lagi. dibawa, ya. Terus kemarahan di segmen selanjutnya itu bisa diperoleh dari yang Betul sebelumnya. Jadi selalu ada kesempatan memperbaiki angka, tapi kalau yang diambil yang cuma di depan misalnya. Potongan-potongannya Beda, saja. apalagi itu cuma kan dipotong sebabnya yang putus. dikhawatirkan Iya, iya. kan adanya disinformasi tersebut Iya, gitu. iya, iya. Apalagi netizen itu katanya dia paling suka dengan konteks pendek. Jadi hanya sekitar di bawah 34 detik. Oh. Itu yang paling menyenangkan. Tapi itu jadi sah kan di media sosial Iya. dalam arti ketika Anda sedang kalah di debat yang Iya. sesungguhnya. Bisa ditampilkan di media sosial. Iya, ditampilkan lalu dipotong, dicari bagaimana membuat itu kalau nggak kalah betul ya jadi seri lah gitu. Kecuali main bola ya nggak bisa begitu. Golnya itu kalau main bola di replay seperti apapun teman saya bilang sudah diulang berkali-kali, Iya. kok nggak masuk-masuk gitu. Baru sih, Iya. tapi itu memang kebanyakan memang bukan robot ya. Bukan, Emang kalau yang benar-benar netizen yang berkomentar itu ya. Itu terutama di TikTok itu biasanya kalau kita buka semuanya tuh memang rata-rata memang netizen organik gitu ya. Yang engagement. Tapi ada nggak netizen yang memang digerakkan dalam arti potongan-potongan cuplikan itu Biasa. memang Mungkin sengaja jadi- untuk membuat trending apa gitu? Nah, kalau itu di Twitter biasanya. Oh, Itu oke. paling gampang. Kalau di TikTok itu mungkin ada salah satu upaya untuk manajemen isu. Oke, sekarang kita masukkan isunya tuh potongan di wilayah mana gitu. Nah, itu sangat bisa. Tapi kan untuk menjadi TikTok itu viral itu kan dia juga perlu narasi ya, perlu pendekatan khusus gitu. Nah, hal itu tuh berbeda dengan karakter IG gitu. Algoritmanya beda kali ya. Algoritmanya beda. Jadi kalau di IG terkait sama pemilu itu biasanya dia lebih panjang. Artinya ada video, ada foto dan kemudian ada hal-hal atau peristiwa informasinya tuh lebih lengkap di IG dan IG itu biasanya netizen membaca juga dari IG gitu. Kemudian kalau di YouTube itu biasanya dia adalah potongan-potongan peristiwa yang pendek-pendek yang kemudian diangkat sama YouTube dan kemudian dikomentarin gitu. Nah, biasanya kalau di IG itu ketiga paslon itu relatif seimbang. Gitu. Kalau di Twitter itu selalu terbanyak biasanya pasangan dari Anies, kemudian engagement juga paling banyak dari Anies gitu. Oke. Dan narasinya tuh lebih menyerang gitu. Kalau di platformnya TikTok itu biasanya satu hari menjelangnya itu karakternya memang paling banyak dari kubunya pendukung Gibran gitu. Pendekatannya Gibran itu atau Prabowo Gibran itu memang dia lebih kreatif, inovatif gitu. Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang jejak panjang gitu ya, jejak panjang itu 3 figur paslon yang memiliki digital terbanyak itu sebenarnya Ganjar. Dan dulu itu di awal pertama dari 4 bulan 5 bulan pertama itu yang engagement aktif paling di- tinggi itu adalah Ganjar dan TikTok itu dikuasai sama Ganjar gitu. Tapi belakangan ini agak menurun, mungkin sebenarnya Ganjarnya nggak menurun tapi karena kubu Prabowo terus kemudian Lebih Anies aktif ya. sekarang dia lebih proaktif lagi, Anies juga masuk ke live Live TikTok, TikTok. itu yang membuat akhirnya persaingan atau kontestasi itu menjadi sangat ketat sekali gitu. Oke. Ini kita belum singgung-singgung soal protesnya K-popers loh ya kan. Oh, betul, betul Saya sekali. spill dikit doang loh Gimana padahal. nih? Betul. Jadi itu sebenarnya kalau tadi juga udah disampaikan sama Mas Novan. Jadi kalau secara jumlah itu memang Ganjar sama Mahfud itu paling kecil karena apa? Dia tidak suka masuk ke dalam konflik.
gitu. Jadi dia selalu mendapat dukungan gitu. Oke. Dan menariknya tuh antara pendukung Ganjar sama pendukungnya Mahfud itu adalah punya karakter yang beda gitu. Oh. Jadi pendukungnya Mahfud itu kebanyakan dia suka Mahfud gitu. Iya, iya. Oke. Ha. Gitu. Terus kalau yang pendukungnya Ganjar adalah pendukung militannya Artinya nggak Ganjar blend juga. ya? Gitu. Kenapa? Nggak mix ya, nggak blend. Nggak mix gitu, tapi itu sebenarnya sama di Anies sama Muhaimin Oke. juga seperti itu. Saya Nah ke- tadi kaitannya sama K-popers itu betul karena engagement terbesar di antaranya itu berasal dari K-popers dari 10 isu terbesar dalam minggu ini gitu. Jadi K-popers itu K-popers yang nonton live-nya Pak Anies atau bukan? Nah itu yang disampaikan. Jadi mereka ini adalah mengaku K-popers yang sudah lama gitu dari tahun 2017, 2018, Oke. 2007 gitu kata dia 2017. Nah kemudian dia mengatakan bahwa ada aturan di dalam K-popers itu mereka tidak boleh membawa politik gitu. Politik. Jadi ada dua hal sebenarnya yang dikaitkan dengan K-popers. Yang pertama adalah Anies gitu, yang kedua adalah Gibran. Gibran, ya. Karena Gibran itu benar-benar mengambil kayak semacam face swab gitu kan dari wajahnya Soso gitu dari EXO dan sampai netizen itu marah-marah kok jadi begini dan itu Oh, ditarik-tarik ke dijadikan politik gitu ya? betul gitu. Oke. Nariknya ke politik dan kemudian membuat semacam baliho yang besar-besar dan sebenarnya kalau kita bicara kreativitas memang Bebas aja. itu bebas tapi- kreatif. Nah, tapi ternyata K-popersnya marah-marah gitu. Iya. Iya, iya. Lu Nggak K-popers setuju. yang mana gitu. Oke, mungkin itu K-popers yang suka nonton live IG-nya Anies kali ya. mungkin. Tapi sebentar, sebelum ke Bang Ege, Mas Nova, 1-2 hari terakhir ini muncul berserakan tuh ya di media sosial. Contoh seperti potongan-potongan Mahfud MD ketika memimpin sidang Mahkamah Konstitusi. Di situ ada caption juga yang menuliskan bahwa ketegasan tampak di situ, berani memimpin dan lain sebagainya. Nah, muncul juga Caimin yang diperingatkan oleh netizen gitu untuk banyak belajar gitu ya kan. Nah, konteks konten-konten seperti ini itu merepresentasikan suasana kejiwaan netizen juga nggak sih sebetulnya gitu? Kayaknya sedikit banyak itu betul-betul merepresentasikan apa yang dirasakan oleh netizen ya. Terutama pada Caimin tuh. Karena pada debat kedua, debat Cawapres pertama, publik banyak yang berharap betul pada Caimin. Caimin kan di Karena mungkin potretnya Anies Baswedan kan begitu kan? Mungkin ya juga. Itu Caimin yang itu berusaha lucu. menjadi Anies pada waktu itu. Nah itu dia. Kan membawa konsep Slepetnomics. Slepetnomics. Mudah-mudahan nanti malam nggak Jadi usah lah. tetap jadi Caimin. Jadi Slepet Caimin gitu. Iya. Karena Lanjut, Caimin Mas itu kan dicitrakan pribadi yang riang, yang lucu, gampang banget Yang dia. lucu santri, udah. Santri, iya. Ya kan? Nah, 3 hal itu aja udah. debat Cawapres pertama itu hancur luluh gitu. Luluh lantak semuanya dengan slepetnomik yang nggak tepat. Dan terlalu banyak pembukaan yang kayaknya malah buang-buang Bukan waktu. Caimin banget gitu Nggak ya. Caimin banget. Publik kecewa. Negatifnya pada saat debat itu negatif. Tinggi pada saat itu. Dan itu adalah publik yang berbicara pada saat debat itu. Kalau kita belajar kemarin, Gibran justru pada saat debat sentimen positifnya yang cukup Ya. tinggi. Cuma SGY aja yang ngebuat dia menjadi. Dan waktu SGY itu betul nggak sentimen negatif langsung tinggi? Iya, iya. Betul. Di akhir itu sentimen negatif setelah SGY itu baru naik tinggi. Itu kan pukul 11 sampai hari setelahnya itu tinggi. Nah, lalu kalau kita juga belajar dari pengalaman tentang Pak Muhaimin, Pak Mahfud. Dari semua paslon konsisten Pak Mahfud ini paling sedikit dibicarakan. Iya. Volume perbincangan tentang Pak Mahfud itu Karena selalu apa ya sedikit. sebenarnya itu? Saya kira pertama seperti tadi disampaikan Bu Rustika tuh, nggak ngeblend pendukung Gundung Pak Mahfud dengan pendukung Pak Ganjar. Ah, oke. Pak Mahfud itu kita kenal sebagai petarung yang kuat di media sosial. Kalau lihat di Twitternya, Pak Mahfud itu berani berantem dengan siapa aja. Sejumlah kasus pun juga dia teriakan juga. Iya, dihajar-hajar aja tuh. Tapi kemudian belajar dari situ, belakangan emang karakternya agak berbeda tuh. Benar sekali dengan Mbak Rustika bilang, Pak Ganjar itu dominan di TikTok sebelum dia mendaftar menjadi capres. Iya. Pada saat dia menjadi gubernur, interaktif sekali. Tidak hanya di media sosial Twitter ya, tapi di TikToknya juga. Pada saat dia mencoba menjadi capres, itu juga sama, interaktif sekali. Di Twitternya juga di media kanal media sosial lainnya. Tapi setelah ini, setelah Justru didaftarkan, turun ya? justru aktivitasnya agak kaku. Interaksinya agak berkurang. Nggak begitu cair Nggak kayak terlalu sebelumnya. cair. Dan itu kita lihat kemudian Tapi masa-masa agak pendaftaran itu kan agak ada dalam tanda petik pukulan
batin lah ya, Iya. bagi dia ya. Iya. Mulai dari 16 Oktober sampai 25 Oktober. Pada saat pendaftaran KPU ya. Iya, 16 Oktober juga sampai 25 Oktober kan. Iya, betul. Mulai Jadi dari sebenarnya MK karena sampai kurang banyak pendaftaran konten-konten yang disajikan oleh Ganjar Mahfud ini yang akhirnya juga menjadi Berubah minimnya itu ya, perbincangannya berubah ya. Berubah, karakternya berubah. Dan karakter di Twitter setidaknya pada Pak Ganjar itu kita lihat agak kembali ya ketika dia bersiap menghadapi debat kemarin. Dia nanya ke netizen kan, kira-kira ada titipan apa nih, pertanyaan atau isu apa yang harus Dia interaktif ya. Nah, itu dia interaktif. Meskipun kalau lihat responnya, kayaknya kok berbeda dengan Ganjar ketika dia gubernur dulu. Kalau ngelihat responnya, respon Ganjar ya, pada Masih jauh lebih dominan. udah lebih baik kemarin. Berarti ketika tabungannya hilang dong berarti kalau kayak gitu. saya kira nggak juga sih. Nggak juga kalau ya? sekarang. Cuma netizen itu kan kalau memang kontennya menarik, dia akan responsif, dia akan lebih menarik gitu. Tapi kalau untuk Prof Mahfud sendiri berarti memang harus lebih banyak ke media sosial begitu ya? Prof Mahfud itu coba live TikTok. Oh, coba Iya. live TikTok. Saya rasa jelang tanggal 14 Februari akan banyak yang live TikTok. Terus sosok seriusnya harus Nggak dirubah apa-apa juga juga. dengan Nah, sosok yang lebih engagementnya kan relatif. TikTok ini kan Politik lebih adalah cair, TikTok lebih sekarang. santai gitu kan. Enggak juga. Pak Anies ketika pertama kali live TikTok gaptek dan santai-santai Oh, aja gitu. Iya, Nggak harus berubah. Menjadi diri sendiri itu jadi saya kira lebih penting karena di situ publik Penting. ya publik jadi melihat sebenarnya yang mereka akan pilih itu jadi seperti apa. Anies dihargai karena dia betul-betul jujur. Ini gimana matiin ya? Etalase itu apa? Itu segala macam. Segala macam. Genuine banget lah ya. Iya, genuine banget. Oke, baik. Closing nanti kita Bang ya. Oh Kita iya, jeda dulu. kita iya, jeda dulu, iya, Bang. iya. Hampir saya bilang Cak Imin nanti malam, oh enggak, belum. Kita kembali saat lagi.